Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di video kali ini saya menerangkan tentang pengaruh suhu pada laju reaksi ya. Oke, langsung aja kita simak materinya sebentar. Jika zat yang bereaksi dipanaskan, maka partikel-partikel zat tersebut menyerap energi panas, sehingga energi kinetiknya bertambah. Peningkatan energi kinetik menyebabkan pergerakan partikel menjadi lebih cepat, akibatnya lebih banyak partikel yang bertumbukan, sehingga laju reaksi pun menjadi lebih cepat. Gitu ya. Pada umumnya, untuk kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2-3 kali lipat. Nilai peningkatan laju reaksi dapat dihitung dengan persamaan VA sama dengan delta V dipangkatkan TA min T0 per delta T dikalikan V0. Apa itu VA, apa itu delta V, dan lain-lainnya. Oke, di sini dikasih keterangan. Untuk VA adalah laju reaksi pada suhu akhir. Ini ya. Sedangkan V0 adalah laju reaksi pada suhu awal. Delta V adalah kenaikan laju reaksinya. Untuk TA adalah suhu akhir, T0 adalah suhu awal, dan delta T adalah kenaikan suhunya. Oke, untuk memahami rumus ini langsung aja kita praktekkan dengan menyelesaikan soal berikut ya. Jadi suatu laju reaksi akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari semula jika suhunya ditingkatkan 10 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius dibandingkan dengan reaksi yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis diketahui dulu. Suatu laju reaksi akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari semula. Nah, ini adalah delta V-nya ya. Jadi delta V-nya ini adalah 2. Jika suhunya ditingkatkan 10 derajat Celcius. Jadi ini delta T-nya. Jadi kecepatan menjadi 2 kali lipat tiap kenaikan 10 derajat. Jadi ini delta V-nya, yang ini delta T. Selanjutnya, berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 70 dibandingkan dengan reaksi yang berlangsung pada suhu 30. Jadi ini suhu awalnya ya, ini suhu akhirnya. Jadi T0 sama dengan 30 derajat Celcius, suhu akhirnya adalah 70 derajat Celcius. Untuk kecepatan awal, V0-nya, karena tidak ada angkanya, ya kita misalkan aja V gini ya. Oke, kita masukin dalam rumus. Masih ingat ya rumusnya ya. V akhir sama dengan delta V dipangkatkan TA min T0 per delta T kali V0. Kita masukin angkanya. Delta V-nya tadi kan 2. Kita tulis 2. Dipangkatkan T akhir. T akhirnya tadi dikurangi T awal ya. TA min T0, 70 kurangi 30 per delta T tiap kenaikan 10 derajat. Dikalikan dengan V0. V0-nya tadi kecepatan mula-mula tetap V ya. Ingat ini angkanya berupa pangkat ya, jadi jangan disejajarkan. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 70 kurangi 30 kan 40 ya. 40 bagi 10 berarti 4. Berarti 2 pangkat 4 kan 16. Artinya V akhirnya adalah 16 kali lipat dari kecepatan semula. Gitu ya. Oke, kita coba soal yang kedua. Pada suatu percobaan diketahui bahwa laju reaksi meningkat 2 kali pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius laju reaksinya 2 kali 10 pangkat min 4 molar per second, tentukan laju reaksi pada suhu 80. Ini sama aja ya. Jadi sekarang laju reaksinya dinyatakan dalam bentuk angka. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Jadi di sini pada suatu percobaan diketahui laju reaksi meningkat 2 kali. Nah, ini berarti delta V-nya 2 kali pada setiap kenaikan suhu 10. Berarti itu delta T-nya. Suhu awalnya 20. Suhu akhirnya ditanyakan laju reaksi pada suhu akhir 80.
Untuk V mula-mula, jadi jika pada suhu 20 laju reaksinya, jadi ini V0-nya ya. Jadi V0-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Oke, kita tulis rumusnya dulu. Nah, Anda tinggal masukin aja ya. Delta V-nya ini adalah 2. Oke, ini pangkat, jadi nulisnya agak tinggi ya. Berarti ini 80 min, T0-nya tadi 20, dibagi 60, dikali V0-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah ini dikurangi berapa? 80. Ini tadi keliru ya, sorry nih. Ini delta T-nya tadi 10 ya, kita ganti 10. Oke, berarti ini 2 dipangkatkan 80 kurangi 20 kan 60, dibagi 10 berarti 6 kali. Oke, berarti 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Kali 2, ini kali ini 128 ya. Nah ingat, kalau bentuk baku kayak gini ini harus satuan nih, berarti dirubah menjadi 1,28 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi ini dirubah jadi ini. Kalikan lagi 10 pangkat min 4, terus kita total pangkatnya menjadi 1,28 kali 10, 2 kurangi 4 berarti pangkat min 2 molar per second. Nah, gampang kan ya? Oke, lanjut ke materi berikutnya. Jika pada suatu penentuan laju reaksi, data yang diketahui berupa waktu, maka peningkatan laju reaksi ditentukan dengan persamaan TA sama dengan 1 delta V dipangkatkan dengan ini suhunya ya, dikalikan dengan waktu mula-mula. Di T kecil A ini, yang ini waktu akhir ya, jadi waktu pada suhu akhir. Yang T kecil ini waktu pada suhu awal, jadi ini T0-nya. Kalau T besar, ini adalah suhu ya. Ini sama dengan rumus sebelumnya. Jadi ini suhu akhir dikurangi suhu awal per perubahan suhu. Sebagai perbandingan ya, ini rumus untuk jika diketahui laju reaksinya seperti ini. Jadi ini laju akhir, ini waktu akhir, laju awal, waktu awal ya. Ininya sama, ini juga sama, bedanya yang ini ya. Jadi ini delta V, yang ini 1 delta V gitu ya. Jadi harap dibedakan jika data yang diketahui waktu dan jika data yang diketahui laju reaksi. Oke, kita akan coba menerapkan rumus ini pada pembahasan soal berikutnya. Laju reaksi meningkat menjadi 2 kali lipat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius reaksi berlangsung 48 menit, tentukanlah waktu reaksi jika berlangsung pada suhu 60 derajat Celcius. Oke, kita tulis diketahui dulu ya. Laju reaksi meningkat menjadi 2 kali lipat, berarti itu adalah delta V-nya pada setiap kenaikan suhu 10. Berarti ini adalah delta T-nya 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 reaksi berlangsung 48 menit. Nah, ini adalah suhu mula-mula ya. T besar kalau suhu ya 30 derajat Celcius. Ininya waktunya T kecil 0 48 menit. Tentukanlah waktu reaksi jika berlangsung pada suhu akhirnya 60 ya. Ini waktunya nanti waktu akhir berapa. Oke, kita tulis rumusnya dulu seperti ini ya. Oke, langsung aja kita masukin 1 delta V berarti 1/2. T akhirnya ini adalah suhu akhir ya 60. Dikurangi suhu awalnya adalah 30. Dibagi dengan perubahan suhunya adalah 10. Kalikan T0. T kecil 0 waktunya 48 menit ya. Sudah, berarti ini setengah. Dipangkatkan ini kurangi ini 30. 30 bagi 10 berarti 3. Setengah pangkat 3 berarti 1/8 ya. Kali 48 berarti hasilnya adalah 6 menit ya. Jadi pada suhu 60 derajat Celcius waktu yang diperlukan sangat cepat, yaitu hanya 6 menit. Bisa Anda bandingkan ini ya. Oke, lanjut soal yang kedua, soal terakhir. Nah, ini berupa tabel. Pada suatu penentuan laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini suhu seperti ini. Waktunya ini sekian detik.
Tentukan waktu berlangsungnya suatu reaksi pada suhu 68 derajat Celcius ya. Oke, sekarang kita lihat datanya ini berupa tabel ya. Kita tahu rumusnya kan seperti ini. Jadi ini belum tahu delta V-nya. T akhir kurangi T0 per delta T. T akhir T0 bisa Anda gunakan data yang ini. Untuk T0-nya Anda bisa menggunakan yang ini. Bisa menggunakan salah satunya ya. Nah, untuk mencari ini bagaimana? Ini sama ini. Anda bebas memilih ya. Jadi saya memilih data nomor 1 dan 2 aja. Di sini kita lihat selisih suhunya berapa nih? Jadi kalau kita lihat selisih suhunya adalah 15 derajat ya. 38 kurangi 23, 15 derajat Celcius. Sekarang perubahan waktunya, kalau ini kita kurang, tapi yang ini jangan dikurang, jadi Anda bagi gitu ya. Nah, kalau dibagi berapa nih? 2430 dibagi 810. Ini habis ya. Ini bagi ini berarti 3 ya. Oke, 3 berarti delta V-nya adalah 3 ya. Nah, udah kita tinggal masukin dalam rumus. Berarti 1 delta V-nya sudah ketemu 3 per suhu akhirnya. Tadi suhu akhirnya ini tentukan waktu berlangsungnya suatu reaksi pada suhu 68 ya. Berarti T akhirnya ini 68 dikurangi ya suhu awalnya kita pakai 23 gitu ya. Per delta T-nya ini tadi perubahan suhunya kan 15. Jadi ini bisa dirubah kayak gini, bisa diasumsikan kayak gini. Tiap kenaikan 15 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 3 kali lebih cepat gitu ya. Cuma ini berupa angka atau berupa tabel gitu. Oke, ini delta T-nya tadi 15 ya. Dikalikan waktu mula-mula. Berapa waktu mula-mula? Karena kita menggunakan data yang ini, ya waktu mula-mulanya ini. Berarti 2430 sekon ya. Oke, kita hitung 1/3. Ini dikurangi berapa nih? 45 ya. 45 dibagi 15 berarti 3. Kalikan 2430 sekon, berarti ini 1/27. 27 dibagi ini berapa? Jawabannya adalah 90 sekon ya. Jadi pada suhu 60 derajat Celcius, 68 berarti di sebelah sini ya. 60 derajat Celcius, laju reaksinya adalah 90 sekon gitu ya. Oke, saya kira cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.